Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Pagi ini kita melanjutkan kembali membaca kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Muhammadiyah. Pada pertemuan yang terakhir, beberapa hadis tentang sandal dan etika yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW di dalam menggunakan sandal telah kita baca. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini baru yang ke-11, yaitu tentang cincin yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Halaman 57. Betul? Coba. Baik. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala bayan ma jaa fi dzikri khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang menjelaskan tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya kalau kita menggunakan cincin bagi kaum muslim ini diperbolehkan. Bahkan terkadang hukumnya menjadi disunahkan apabila niat dan tujuan menggunakan cincin tersebut demi menyenangkan suami sebagai salah satu cara dan bentuk berhias dan berdandan serta bersolek demi memenuhi kebutuhan dari suami. Demikian juga hukum asal yang semula mubah bagi kaum muslimin bisa bergeser menjadi haram. Hukum yang semula mubah ini menggunakan cincin dan perhiasan lainnya itu bisa bergeser menjadi haram karena munculnya sebab. Salah satu sebab tersebut adalah niatan dan tujuan dari wanita muslimah menggunakan cincin itu agar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun bahan dasar yang digunakan untuk membuat cincin bagi kaum muslimah semuanya diperbolehkan. Apapun bahannya untuk kaum wanita diperbolehkan. Apakah itu berasal dari emas, perak, besi, aluminium dan seterusnya, ini diperbolehkan bagi kaum wanita muslimah. Bahkan berhias menggunakan perhiasan di antaranya adalah cincin bagi para wanita justru menjadi sebuah kelebihan dan kesempurnaan tersendiri bagi mereka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum wanita dengan fitrah senang berhias. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum wanita dengan fitrahnya senang berhias. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Awaman yashhadu bil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Ayat ini menjelaskan tentang sikap orang-orang di zaman jahiliyah yang tidak senang apabila mendengar bahwa anak yang dilahirkan istrinya berjenis kelamin wanita perempuan. Yang mereka harapkan dan menjadi kebanggaan, anak yang dilahirkan adalah laki-laki jenis kelaminnya. Karena mereka orang-orang yang menjadi berpikir bahwa hanya
berjuang, membela, melindungi, dan menjadi pahlawan bagi suku serta kabilahnya. Adapun wanita adalah makhluk yang hanya senang bersoleh dan berdandan. Allah Azza wa Jalla takrirkan hal ini dengan firman-Nya, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghairu mubin. Ucapan orang-orang jahiliyah. Apakah yang lahir adalah kaum wanita yang tumbuh dan berkembang dengan perhiasan wa huwa fil khisam ghairu mubin, sementara dia ketika bertanding, berperang tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita hubungan dengan Allah SWT, kita dalam hubungan dan muamalah serta berinteraksi kepada kaum wanita, satu poin ini bisa menjadi bekal yang cukup. Sebagai salah satu tanda cinta dan kasih kita kepada kaum wanita adalah memberikan perhiasan mereka, kepada istri kita nantinya, kepada kakak perempuan kita, adik perempuan kita, kepada bibi dan tante kita, atau bahkan kepada ibu kita sendiri. Salah seorang kawan pada awal tahun 90-an atau pertengahannya, ketika dia mulai mengkaji atau aktif dalam kajian-kajian salaf, ternyata muncul pertentangan atau konflik di dalam keluarganya. Sang ibu tidak bisa menerima dengan baik pilihan yang dijatuhkan oleh anak laki-lakinya untuk mengikuti kajian-kajian salaf. Dan pertentangan itu terus berlanjut, tetapi tidak menggoyahkan keinginan sang anak, kawan kita ini, untuk tetap terus mengkaji salaf, pemahaman salaf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu langkah yang sangat berarti telah ditempuh. Dia kumpulkan uang saku, meskipun uang saku itu sendiri adalah pemberian dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, tetapi dia kumpulkan, dia tabung sedikit demi sedikit. Sekira tabungan itu telah cukup, maka dia belikan sebuah cincin emas. Cincin emas sederhana, tidak mahal. Kemudian dia kirimkan cincin emas itu kepada sang ibu sebagai hadiah dari putra yang sedang merantau, yang saat itu sedang belajar kuliah. Ternyata subhanallah, dengan cara itu Allah Azza wa Jalla membukakan pintu hati ibu yang semula menentang dan tidak menyetujui, akhirnya luluh. Akhirnya luluh. Apalagi zaman itu belum ada alat telekomunikasi seperti saat ini, HP, telepon, sehingga kiriman hadiah dari jarak yang cukup jauh tentu sangat berkesan. Kalau kita mungkin SMS di telepon teman dari luar Jawa saja sudah biasa, karena mudahnya alat untuk menyampaikan komunikasi. Tetapi saat itu sepucuk surat itu tentu sangat berkesan sekali. Kalau sekarang kan sudah ada surat-suratan lagi. Orang pacaran juga ya, sudah ada surat-suratan lagi, sudah telepon, SMS, bahkan pakai webcam dan seterusnya kan begitu. Sehingga surat sekarang seolah-olah ditinggalkan, padahal pesan itu masih ada. Maka kita bisa bayangkan saat itu ketika sebuah paket datang dari anaknya di kota, di sebuah kota, tidak perlu disebutkan kotanya di mana, nanti ketahuan. Datang kiriman ibunya, kalau ibunya ini kita sebutkan tempatnya di Jawa Tengah, di Kabupaten Klaten. Ada yang dari Klaten ya? Di Kabupaten Klaten, di pucuk desa gitu. Kiriman itu datang. Sebuah paket ketika dibuka, cincin. Di sini terletak pentingnya kita memahami setiap karakter makhluk ciptaan Allah SWT. Setelah kita mengenai bahwa perempuan itu wanita itu senangnya yang indah-indah, yang lembut-lembut, maka kita tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada kaum wanita dengan sesuatu yang sifatnya kasar dan keras. Meskipun kita dalam posisi yang menang, posisi yang kuat, posisi yang benar, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah kaum wanita yang sangat menginginkan kelemah lembutan dan kasih sayang. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Azza wa Jalla sejak hari itu, maka izin dan restu dari sang ibu, izin dan restu dari sang ibu untuk anaknya diberikan. Alhamdulillah anaknya pun
Sekarang dia telah menjadi seorang ustaz. Yang boleh disebutkan. Tinggal dicari sendiri. Alhamdulillah. Maka ikhwan kita yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Jalla, ini kaitannya cincin. Artinya hanya karena sebuah cincin menjadi sebab Allah Azza wa Jalla memberikan satu hidayah. Mungkin perlu dipraktekkan. Tapi cincin itu jangan dikirim kepada seorang wanita calon istri. Biar ngaji misalnya. Jangan disalahgunakan trik ini. Akhirnya wah ternyata salah ini perhatian ya sama wanita. Belum apa-apa sudah dikirim cincin. Jangan disalahgunakan trik ini. Baik, ada hukum memakai cincin untuk kaum muslim atau kaum laki-laki, maka kita akan baca di dalam hadis-hadis berikut ini. Qala rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik qala kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min warid wa kana fasuhu habasyiyyan. Di situ tertulis hus. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bisa dibaca fathah, dhammah maupun kasrah, bisa dibaca fash, hus dan fish. Nah, boleh dibaca fash, hus dan fish. Wa kana husuhu habasyiyah. Anas bin Malik bercerita bahwa dulu cincin yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Warik itu artinya perak. Wa kana fasuhu habasyiyah, dan mata cincinnya berasal dari Habasyah. Mata cincinnya dari Habasyah. Kita bisa menyebutnya apa? Enggak, yang ini. Enggak lagi. Akik. Ya, akiknya. Akik itu bahasa Arab. Akik itu bahasa Arab. Ini cincin yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Kemudian mata cincinnya berasal dari Habasyah, artinya batu mulia dari Habasyah. Nah, dan itu cerita yang diberikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ini benar, karena Anas bin Malik termasuk orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu berada di samping dan di sisi Nabi. Karena memang sejak kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, Anas bin Malik telah menyertai keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabi alaihi salatu wassalam ittakhadha khataman min fiddah, fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuh. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membuat cincin dari perak. Fakana yakhtimu bihi, beliau menggunakan cincin itu sebagai cap, sebagai stempel. Wala yalbasuh, tetapi tidak dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullah an Anas bin Malik qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddah fasuhu minhu. Kata Anas bin Malik, dulu cincin yang dipakai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terbuat dari perak. Fasuhu minhu. Adapun mata cincinnya sebagiannya terbuat dari perak. Nah, sebagiannya terbuat dari perak, yang lingkarannya itu terbuat dari perak. Wa Anas bin Malik qala kana naqshu khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad syatrun wa rasuluhu syatrun wa Allahi syatrun. Kata Anas bin Malik, dulu tulisan yang tertera di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terukir adalah Muhammad syatr baris pertama, wa rasuluhu kemudian Rasul baris di bawahnya, dan Allahi syatrun baris yang berikutnya. Bisa dibayangkan ya, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata cincin itu tertuliskan Muhammad Rasulullah. Muhammad satu kata, di bawahnya Rasul,
bawahnya lagi lafzul jalalah Allah Muhammad Rasulullah. Ini cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa fi tariqil ukhra anhu, dan di jalur periwayatan yang lain masih dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba ila Kisra wa Kaisar wa Najashi, bahwa Nabi Muhammad alaihi wasallam berencana untuk mengirim surat kepada Kisra, Kaisar dan Najashi, para raja saat itu. Faqila lahu, ada seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Sesungguhnya mereka para raja tidak akan menerima surat dari siapapun illa bi khatam, kecuali dengan stempel, tanda bukti dan tanda sah. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddah. Maka Nabi Muhammad SAW membuat cincin, artinya Nabi memerintahkan, bukan beliau sendiri membuat cincin. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW membuat cincin, halqatuhu fiddah, lingkarannya terbuat dari perak. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau mengukir di mata cincinnya dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffi. Kata Anas bin Malik, seolah-olah saat ini aku bisa menyaksikan betapa putihnya cincin itu di telapak kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terbuat dari perak, maka warnanya pun putih keperak-perakan. Seperti inilah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini hanyalah salah satu contoh dari sikap dan kebijakan yang diambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun masyarakat muslim saat itu. Karena bagaimanapun juga dalam pergaulan yang lebih luas, kaum muslimin harus bersentuhan dengan kekuasaan-kekuasaan lainnya. Nah, kekuasaan-kekuasaan lainnya. Tidak akan mungkin sebuah negara bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan negara-negara yang lain. Itu tidak mungkin. Terutama dan terkhusus lagi di garis-garis perbatasan. Nah, dan tentu masuk, keluar, pulang dan pergi seorang warga negara dari negerinya ke negeri yang lain ini sesuatu yang lumrah dan lazim. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW perlu mengambil kebijakan untuk berkomunikasi dengan raja-raja yang berkuasa saat itu. Maka langkah pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah mengirim surat. Mengirimkan surat menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah beliau? Maka Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat melalui beberapa sahabat yang percaya dan berilmu. Dan semua surat itu telah dibuatkan sampai kepada kita amalnya ringkas, jelas, singkat, tetapi penuh dengan makna. Inilah ciri khas dari surat-surat yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mulai dengan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau selalu mulai dengan ucapan doa kepada yang mengirim surat tersebut dengan syarat wassalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi mereka yang mau mengikuti petunjuk. Nah, bagi mereka yang mau mengikuti petunjuk. Pada saat Nabi Muhammad SAW berencana seperti ini, maka para sahabat yang sudah punya pengalaman di masa jahiliyah tersebut dalam Islam melakukan perjalanan ke negeri-negeri yang jauh, ke negeri Romawi, Persia, sampai menyeberang ke daratan Afrika. Para sahabat mereka mengerti juga bahwa di antara etika, demikian juga adab di dalam surat bersurat adalah adanya khatam, tanda dan cap atau stempel. Hal itu disampaikan, alhamdulillah, hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Maka Nabi alaihi salatu wasallam menerima usulan itu, lalu Nabi membuat cincin terukir di tangan Muhammad Rasulullah yang digunakan oleh Nabi untuk menstempel setiap surat yang dikirim. Langkah lain yang digunakan Nabi alaihi salatu wasallam juga adalah menunjuk salah seorang sahabat untuk mempelajari beberapa bahasa. Seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa yang saat itu masyhur dan yang sering digunakan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa persatuan saat itu. Hanya dalam beberapa bulan hari, sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala telah menguasai bahasa itu. Kebijakan Nabi alaihi salatu wasallam ini pun diambil atas usulan dan saran dari beberapa sahabat. Karena bagaimanapun juga Nabi alaihi salatu wasallam membutuhkan orang yang betul-betul bisa dipercaya untuk mengkomunikasikan, menceritakan ulang dan menceritakan kembali apa jawaban dari surat-surat tersebut. Maka sallallahu alaihi wasallam Nabi telah mengambil banyak kebijakan. Demikian juga perjanjian-perjanjian, harus perdagangan dan ekonomi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, tidak pernah melarang kaum muslimin untuk berdagang, bertukar barang, jual beli dengan orang-orang kafir yang saat itu ada di bawah kekuasaan umat Islam, ataukah dengan orang-orang kafir yang ada di luar batas kekuasaan umat Islam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah melarang. Karena ini kaitannya dengan urusan dunia, bukan dengan urusan agama. Dengan demikian, kita bisa meyakini dan memahami bahwa aksi yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita memboikot produk-produk orang-orang kafir secara sepihak, ini tidak dituntunkan dan tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka dan apa kedudukan mereka, sehingga seolah-olah memiliki hak dan wewenang untuk memboikot, memberhentikan, atau bahkan merusak aset-aset milik orang kafir. Ini tidak dicontohkan di dalam Islam, tidak dicontohkan itu. Tetapi kita boleh untuk berdagang, berjual beli, berhubungan bisnis dan berhubungan dalam hal bidang ekonomi dengan mereka. Ini diperbolehkan di dalam Islam karena ini kaitannya dengan dunia. Yang terlarang apabila hal-hal yang semacam ini kemudian mengakibatkan kerusakan dan kerugian dalam hal agama kita. Ini barulah dilarang. Tetapi kalau hanya sebatas jual beli selesai, maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Dalam waktu yang bersamaan ketika mereka berusaha untuk memboikot produk-produk milik orang-orang kafir, pada waktu bersamaan mereka sedang menggunakan produk-produk tersebut. Mereka dalam waktu yang bersamaan menggunakan produk-produk tersebut. Seperti misalnya untuk mendesain pamflet-pamflet. Yang mereka gunakan adalah produk dan software dari orang kafir, Microsoft Word, Adobe Design, CorelDRAW. Bukan umat Islam yang menciptakan, tapi mereka membuat spanduk, pamflet, boikot produk Amerika, boikot produk ini dan produk itu. Sementara mereka saat itu juga sedang menggunakan produk milik orang-orang kafir. Mereka tidak konsekuen. Mungkin saat itu berteriak di tengah jalan, tetapi pulang ke rumah motor yang dipakai juga bukan buatan orang Islam, motor Jepang, mobil yang mereka pakai, yang mereka naiki juga bukan milik orang Islam sesungguhnya, tapi berasal dari orang-orang kafir. Terus, apa yang bisa, mereka konsekuen di dalam bersikap dan berprinsip? Jawabannya tidak. Maka yang wajib kita yang dimuliakan adalah rahmat Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin dunia dan itu tidak diragukan lagi. Qala rahimahullah ta'ala, hadis ini sahih dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-qala'a nazza'a khatamah. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW jika masuk ke kamar mandi berisi atau toilet, beliau melepas cincin-nya. Hadis ini dhaif. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di catatan
lagi dengan sanad yang sahih dari salah seorang tabi'in ternama Al-Hasan Al-Basri. Su'ila ar-rajuli yakunu fi khatamihi ismun min asma'illah wa yakunu bihi al-khalaq. Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang menggunakan cincin, kemudian di cincinnya tertera nama Allah, lalu dia masuk ke kamar mandi, boleh ataukah tidak? Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, awalam yakun fi khatami Rasulullah ayatun min kitabillah. Bukankah di cincin Nabi alaihi salatu wasallam tertera ayat dari Al-Quran, yakni Muhammad Rasulullah, yaitu surat Al-Fatih, ayat terakhir Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar rahamau bainahum. Artinya melalui fatwa ini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyatakan boleh kalau itu bentuknya cincin. Kalau itu bentuknya cincin tertera salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah ta'ala Ibnu Umar qala istaghfara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warq fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa fi yadi Ali nafsuhu Muhammad Rasulullah. Dari Ibnu Umar, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin yang terbuat dari perak, dan itu ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpindah tangan kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar, lalu berpindah tangan kepada Uthman, hatta waqa fi yadi Ali, sampai kemudian cincin itu jatuh ke dalam sumur Ali. Nafsuhu Muhammad Rasulullah, ukiran cincin itu adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ini cincin yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setelah kita membaca beberapa hadis ini, ketika kemudian ditanyakan apakah hukum menggunakan cincin bagi seorang laki-laki, banyak ulama yang banyak pendapat yang kita temukan dalam hal ini. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu mubah, ada yang mengatakan itu tidak dianjurkan, karena beberapa riwayat menunjukkan bahwa Nabi sendiri tidak memakainya. Namun wallahu a'lam bishawab, dari beberapa pendapat tersebut, menurut yang saya baca, wallahu a'lam, menggunakan cincin bagi laki-laki itu diperbolehkan. Selama ada tujuan sebagaimana tujuan yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kita punya cincin khusus, kita didesainkan memesan cincin, kemudian cincin itu digunakan ucap, misalnya. Ada kan cincin-cincin yang terbuat seperti itu. Nah, maka yang seperti ini diperbolehkan, bahkan wallahu a'lam bishawab, sampai pada tingkatan yang sunnah kalau kita ingin mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada pun sekedar cincin saja tanpa sebab tadi, maka hukumnya mubah. Cuma cincin biasa saja tanpa cap, tanpa cap, ini hukumnya sekedar mubah, tidak akan sampai pada tingkatan sunnah. Tapi kalau cincin itu kita buat sekaligus sebagai cap, maka wallahu a'lam bishawab, itu pun bisa mencapai tingkatan yang sunnah dengan membaca beberapa hadis di dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala babun ma jaa'a fi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Bab yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di tangan kanan. Qala rahimahullah an Ali bin Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadrasu khatamahu fi yaminihi. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau bercerita bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memakai cincin itu di tangan kanan. Di tangan kanan. Seolah-olah dua riwayat ini bertentangan, antara riwayat Ibnu Umar dan riwayat Ali. Ibnu Umar tadi mengatakan Nabi tidak memakainya, sementara Ali bin Abi Thalib menyatakan Nabi memakainya. Dan ini bisa dijawab mudah, karena masing-masing meriwayatkan sesuai apa yang dilihat. Nah, artinya setiap kali Ibnu Umar radhiyallahu taala melihat dalam keadaan dalam posisi cincin itu tidak dipakai, tapi sedang digunakan Nabi alaihi salatu wasallam untuk menstempel. Sementara Ali bin Abi Thalib
melihat dan menyaksikannya. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi alaihi salatu wasallam yang punya hubungan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing meriwayatkan sesuai apa yang dilihat. Dan artinya bagi kita pun yang ingin memakai cincin, maka menggunakannya sebagaimana riwayat ini dan riwayat-riwayat yang berikutnya, kita gunakan di tangan sebelah kanan, bukan di tangan sebelah kiri, di tangan sebelah kanan. Qala rahimahullah taala an Hammad bin Salamah qala ra'aytu ibnu Abi Rabi' yatakhattamu fi yamini fasa'altuhu an dhalika faqala ra'aytu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yamini wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Dari Hammad bin Salamah, beliau bercerita, aku pernah melihat Ibnu Abi Rabi' menggunakan cincin di tangan sebelah kanan. Lalu saya menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau menjawab, saya pernah melihat Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far adalah sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Ja'far adalah anak sepupu, jadi cucu ya. Untuk Nabi alaihi salatu wasallam adalah pangkat cucu. Karena Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far adalah saudara Ali bin Abi Thalib. Yatakhattamu fi yamini. Abdullah bin Ja'far menggunakan cincin di sebelah tangan kanan, di tangan sebelah kanan. Wa qala Abdullah bin Ja'far, kemudian Abdullah bin Ja'far menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di sebelah kanan, tangan sebelah kanan. Wa Jabir bin Abdullah anna Nabi alaihi salatu wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan cincin di tangan sebelah kanan. Ani Sa'id bin Abdullah qala kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminihi wa la ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Dari Sa'id bin Abdullah, seorang tabi'in, beliau bercerita dulu Ibnu Abbas menggunakan cincin di tangan sebelah kanan, dan saya yakin beliau pernah mengatakan kana Rasulullah yatakhattamu fi yaminihi. Dulu Rasulullah pun menggunakan cincin di tangan sebelah kanan. Wa an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala qishrahu mimma yali kaffah wa naqasha bihi Muhammad Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi. Kata Ibnu Umar, dulu Nabi alaihi salatu wasallam membuat cincin dari perak, wa ja'ala qishrahu mimma yali kaffah, dan beliau meletakkan mata cincin itu mimma yali kaffah, di sebelah telapak bagian dalam. Jadi matanya dari sini, mata cincin yang tertulis dan terukir Muhammad Rasulullah, bukan di sebelah luar tetapi di sebelah dalam. Wa naqasha bihi Muhammad Rasulullah, dan terukir Muhammad Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi, dan Nabi melarang untuk menambahkan ukiran itu. Cukup Muhammad Rasulullah, sehingga Abu Bakar menggunakan cap Muhammad Rasulullah, Umar pun menggunakan cap Muhammad Rasulullah, tidak ada tambahan Abu Bakar, tidak ada tambahan Umar, karena Nabi memang melarangnya. Wa huwa alladhi saqata min mu'ayqin fi bi'ri Aris. Nah, dan cincin itulah yang dijatuhkan oleh Mu'ayqin, nama seorang sahabat. Mu'ayqin adalah nama seorang sahabat yang mendapatkan kepercayaan dari Khalifah Utsman bin Affan untuk memegang dan menyimpan cincin itu. Sehingga yang diperlukan oleh Utsman ketika menstempel atau mengecap setiap surat yang dikirimkan. Kemudian oleh Mu'ayqin, cincin tersebut jatuh di sumur Arish, dan kemudian hingga saat ini tidak ditemukan kembali. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah an Ja'far bin Muhammad an Abi, dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Dulu Al-Hasan dan Al-Husain menggunakan cincin di tangan sebelah kiri. Al-Hasan dan Al-Husain menggunakan cincin di tangan sebelah kiri. Nah, tetapi kita menyatakan khairul haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam catatan kaki mengatakan dalil shawabu jawazul amrayn wa la dalila ala nafsihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, pendapat yang paling benar wallahu a'lam bolehnya menggunakan cincin di tangan sebelah kanan maupun tangan sebelah kiri. Boleh kanan, boleh kiri. Kalau kita ditanya boleh ataukah tidak, boleh di tangan sebelah kiri. Tetapi kalau kita ditanya manakah yang lebih baik, yang lebih afdal, tentu jawabannya sebelah kanan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menggunakannya pun di tangan sebelah kanan. Qala rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatafattaru bi yamini. Dari Anas bin Malik beliau bercerita dulu Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan cincin di tangan sebelah kanan. Ini semua riwayat sama. Ali bin Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari emas. Fakana yalbasuhu fi yamin. Kemudian Nabi menggunakan cincin itu di tangan sebelah kanan. Ittakhadha nasu khawatim min dhahab. Kemudian para sahabat pun ikut-ikutan membuat cincin dari emas. Fatarahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membuang cincin itu. Wa qala la albasuhu abada. Saya tidak akan menggunakan cincin emas lagi. Nah, saya tidak akan menggunakan cincin emas lagi selama-lamanya. Ini makna yang benar, bukan makna saya tidak akan menggunakan cincin selama-lamanya. Tetapi yang benar adalah saya tidak akan menggunakan cincin yang terbuat dari emas selama-lamanya. Adapun cincin selain dari emas boleh. Nah, bahkan hukumnya sampai pada tingkatan sunnah. Buktinya di dalam riwayat ini para sahabat pun bersama-sama berlomba-lomba untuk membuat cincin juga. Meskipun saat itu masih terbuat dari emas. Fatarahan nasu khawatimahum, kemudian para sahabat pun membuat cincin emas milik mereka. Artinya tidak digunakan lagi. Nah, tidak digunakan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maka ikhwan fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam catatan kaki wa hadzal hadits yadullu ala tahrimi khatami dzahab lirajuli wa nashrihi. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki diharamkan menggunakan cincin dari emas. Dan ternyata kaum muslimin banyak yang melakukan pelanggaran, kan begitu? Kaum muslimin banyak yang menggunakan cincin terbuat dari emas, entah itu atas nama cincin pernikahan, cincin tunangan. Nah, terutama mereka yang memiliki gaya hidup yang tinggi, cincin emas, nah, mereka pakai. Padahal ini haram bagi kaum muslimin laki-laki. Nah, kata beliau, wa hadhihi al-ahadits tadullu ala anna al-ghalib huwa takhattum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil yamin, wa hadha la yamna jawaz at-takhattum bil yamin kama thabata fi ba'd al-ahadits wallahu a'lam. Nah, kata beliau, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa seringnya Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan cincin di tangan sebelah kanan. Dan ini bukan berarti tidak boleh menggunakan cincin di tangan sebelah kiri, karena disebutkan juga di dalam beberapa riwayat hadis bolehnya menggunakan cincin di tangan sebelah kiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka kesimpulannya jelas, untuk kita kaum laki-laki boleh menggunakan cincin, nah, asalkan tidak terbuat dari emas, bahkan hukumnya sampai pada tingkatan sunnah. Wallahu a'lam. Apabila kita membuat cincin itu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk stempel atau cap. Adapun cincin yang sifatnya hanya untuk hiasan seperti biasa, maka hukumnya mubah. Dan etika atau adat yang mesti kita perhatikan menggunakan cincin itu adalah di tangan sebelah kanan. Adapun sekali waktu digunakan pada tangan sebelah kiri, itu pun diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan tentu yang terbaik, cincin itu terbuat dari bahan apa ya, Pak? Dari bahan perak. Maka tidak usah eman-eman. Kalau ingin mengamalkan sunnah Nabi, ya tidak usah eman-eman, beli saja cincin perak, tidak usah cincin besi. Meskipun boleh cincin besi, tapi kalau ingin betul-betul meniru sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, artinya apa yang beliau lakukan, maka kita tidak usah eman-eman, beli saja cincin dari perak. Juga tidak terlalu mahal kan, paling 400.000. Dan itu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beberapa hadis ini bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu melepas cincin setiap kali masuk kamar mandi itu lemah. Akhirnya kembali ke hukum asal bahwa Nabi memakai cincin tersebut. Kita juga tidak bisa mengatakan Nabi melepasnya karena kita tidak punya dasar bukti untuk mengatakan Nabi melepas cincin tersebut. Tidak melepas, wallahu a'lam. Artinya kita tidak bisa memastikan Nabi melepas ataukah tidak. Ini dari satu sisi. Tapi kalau kita melihat sisi-sisi yang lain, etika dan adab mengagungkan nama-nama Allah, maka kita melepasnya. Kalau memang di situ tertulis salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi hadis-hadis yang kita baca ini sekarang, Nabi memang tidak ada keterangan melepasnya. Tapi kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, maka kita ambil kesimpulan untuk kita, bukan untuk Nabi ya, untuk kita dilepas demi ta'zim sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Ataupun bagi kita yang ingin buat cincin seperti itu, kalau ingin memesan tidak usah ditambahkan. Misalnya sibghatullah kan gitu. Sibghatullah Abdullah. Kalau Muhammad kan utusan Allah, kalau kita kan hamba Allah kan gitu. Bisa saja sibghatullah Abdullah. Anu tulis sibghah, selesai. Sibghah Kebumen misalnya kan selesai. Tapi wallahu alam setahu saya ada tempat kita memesan cincin seperti itu, cincin yang memang fungsinya untuk cap dan stempel itu ada. Tahu saya seperti itu. Maka nggak ada masalah. Begitu. Nggak usah terlalu besar juga. Kantongnya terus gede ini, nggak cukup kecil, cakep, indah, terbuat dari perak. Wallahu alam kalau sentra kerajinan perak di Solo dan sekitarnya di mana? Di mana? Sentra kerajinan perak di Solo dan sekitarnya. Kalau di Jogja kan jelas kota gede, itu bisa pinjam ya, bisa pesan. Tapi akhirnya kemana-mana harus bawa tinta. Harus bawa tinta. Atau tentunya mengecapnya kan dilepas dulu, dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau kita pelajari lagi hadis ini lebih dalam, itu pentingnya kita memiliki ciri khas. Ciri khas itu jangan sampai lepas dari kita. Ciri khas itu seperti tanda tangan. Tanda tangan itu syariat, artinya sesuai syariat Islam. Tanda tangan, kemudian tanda bukti lah, tanda bukti kepemilikan. Misalnya kita punya barang dikasih nama, itu di dalam Islam diajarkan, konsep itu sudah ada dalam Islam. Punya motor kemudian surat-suratnya diurus, itu disyariatkan di dalam Islam. Artinya kalau kita dalami lagi ya, kita kan sekedar membaca hadis, kita pahami maknanya cukup. Tapi kalau kita ingin pelajari lebih dalam lagi, ada makna lain yang bisa kita ambil, bahwa kita harus memiliki ciri khas. Nomor HP misalnya khusus, itu baik, jangan membuat orang bingung. Kan misalnya gonta-ganti terus, kan gitu. Tanda bukti, misalnya kita punya usaha bisnis, pakailah nota di atasnya tertera nama siapa, nama usahanya, nomor teleponnya ini. Kita juga punya kartu nama, boleh seperti itu, sesuai dengan konsep Islam, sesuai dengan konsep Islam. Karena cincin yang dipakai Nabi alaihi salatu wasallam sesungguhnya itu kan adalah alat bukti bahwa surat itu memang benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu, zamannya para raja dulu, kalau raja itu mengirim utusan kan pasti ada tandanya, dikasih tanda bendera atau dikasih kerisnya sang raja ini, kiai siapa namanya, kiai ini, kiai Cubruk misalnya, kerisnya Adipati Padang ini bawa tanda bahwa memang kamu betul-betul utusan dari saya. Maka sebaliknya, kita tidak perlu tersinggung ketika orang bertanya, apa buktinya kalau kamu betul-betul utusan dari bapak saya? Ketika kita yang diutus, kita sebagai utusan, kemudian kita dituntut untuk memberikan bukti bahwa kita benar-benar utusan, kita juga jangan tersinggung, kamu gak percaya sama saya? Bukan yang gak percaya, cuman saya butuh kepastian, betul gak kamu ini? Kan gitu, boleh ya? Nah, demikian juga etikanya ketika kita melihat ada orang asing, patut dicurigai, apalagi daerah kita rawan misalnya, boleh-boleh saja kita meminta identitasmu, pengenalmu apa, tanda buktinya bahwa kamu orang baik.
tanda bukti orang baik sekarang ini kan kartu tanda penduduk KTP. Itu kalau orang sudah pegang KTP insya Allah baik. Tapi kalau orang nggak punya KTP, sudah tanda tanya besar saat ini. Alhamdulillah sekarang ada sweeping KTP. Sweeping KTP dilakukan oleh pemerintah kita. Itu baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jari yang dipakai, nah, wallahu a'lam, setahu saya hanya ada satu jari saja enggak yang ada larangannya. Tetapi larangan itu pun bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu kebiasaan yang dilihat para ulama saja. Nah, wallahu a'lam, seingat saya yang di tengah sini. Tapi yang digunakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari ini. Dari apa? Kelinci. Kalau Nabi menggunakannya di jari kelinci. Kalau kita kan biasanya di jari manis. Jari manis. Kalau Nabi menggunakannya di jari kelinci. Monggo. Kemarin pas anak berangkat haji di salah satu pelajaran setelah subuh, Syekh Saleh Suhaimi, pernah dengar namanya Syekh Saleh Suhaimi. Anak berusaha duduk, beliau kan orang buta, duduk di sampingnya pas beliau bicara gini kan kursi ini. Saya perhatikan cincinnya juga di sini beliau, dan tertulis di situ Saleh Suhaimi. Tapi kan terbalik ya. Saat kan nggak mungkin tertulis Saleh Suhaimi, kan pasti lawan bentuknya kan gitu. Cermin, sistem cermin itu. Saya perhatikan lebih dekat gini, Saleh Suhaimi. Oh, ini salah satu praktek dari ulama kita untuk mengamalkan hadis tadi yang kita baca tadi. Saleh Suhaimi. Pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa ini, sebenarnya Saleh Suhaimi kan terus shotnya yang ini, shot dibalik, shot yang ini, Saleh Suhaimi. Jelas kok Saleh Suhaimi. Besar itu maksudnya bukan gede banget ini. Artinya kita pun bisa membacanya Saleh Suhaimi. Hafizahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya untuk yang masalah seperti ini kita termasuk perkara yang kita diperbolehkan untuk toleransi lah. Ketika kita melihat ada orang mengatakan ini hukumnya sunnah, yang lain mengatakan ini tidak sunnah, cuma mubah saja, ini kita cukup bertoleransi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena pada intinya sama, menggunakan kan gitu. Yang satu mengatakan mubah, tapi yang lain mengatakan agak sedikit naik sampai pada tingkatan sunnah. Tapi pada tataran boleh, sama-sama sepakat. Mungkin pertemuan berikutnya sudah pakai cincin. Tapi cincin perak loh. Kalau saya iman, cincin perak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kalau saya iman, cincin, makanya kalau mengamalkan sunnah itu nggak usah iman. Kalau mengamalkan sunnah sekaligus, kalau enggak ya jangan setengah-setengah. Dan setengah-setengah. Kayak beberapa teman misalnya, dengan Ustaz kita ini pilih poligami ini. Aduh, ini poligami. Sunnah Nabi. Kita tinggal jawab saja. Pengen mengamalkan sunnah setengah-setengah apa sekaligus seperti Nabi? Ya pengen sekaligus seperti Nabi. Ya kalau memang sekaligus seperti Nabi, Nabi poligami istri kedua pada saat beliau usia 50 tahun. Menikah dengan Aisyah usia 50 tahun. Sebelum Aisyah bahkan Saudah bintu Zam'ah. Kalau sekarang kan masih umur 30 sudah bikin poligami. Iya kan? 35 poligami enggak. Artinya ajaran poligami itu indah, mulia. Buktinya apa? Nabi tidak melakukan poligami kecuali setelah beliau betul-betul sudah matang. Usia 50 itu kan sudah betul-betul matang hidup itu. Tapi tetap sebagai laki-laki kan usia 50 itu kan produktif. Kalau memang ingin mengikuti sunnah Nabi ya sekaligus dong. Jangan masih usia 23, 24 pengen istri dua, alasannya sunnah Nabi. Kan bisa dipahami ya ini? Ya teman-teman seperti itu kadang-kadang nggak terpikir, nggak terbayang, oh ya benar juga, iya seperti itu. Kalau mau poligami ya monggo. Artinya semangat itu harus dibarengi dengan ilmu. Tetapi bukan kemudian kita katakan kalau poligami di bawah 50 nggak sunnah, nggak juga. Jangan dipahami seperti itu. Boleh-boleh saja sunnah juga. Nah, sunnah juga. Jawaban itu kita berikan kepada teman-teman yang cuma semangat ngomong banyak gitu. Nah, jawaban itu kita berikan biar diem. Tapi kalau nggak ngomong banyak, tiba-tiba langsung udah nikah lagi loh. Ini top, gitu bagus. Nah,
Jangan terlalu banyak ngomong tapi langsung praktek. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau jam tangan itu harus juga ya. Ada izin di kanan atau gitu? Jam tangan ya kurang lebih seperti cincin. Saya pernah membaca sebuah fatwa ulama juga boleh kanan boleh kiri. Jadi pernah di pelajarannya Syekh Mukbil waktu itu di sebuah kaset ada Syekh Mukbil nanya ciri-ciri salafi itu seperti apa? Terus ada yang jawab pakai jam tangan di kanan wajah, ketawa saya. Syekh Mukbil ketawa waktu itu karena ada yang jawab orang awam, artinya orang baru-baru ngaji gitu loh. Jawabannya langsung ciri-ciri salafi itu kalau pakai jam tangan di sebelah kanan ya Syekh. Syekh kemudian tertawa terus angkat tangan kiri. Yang waktu itu Syekh pakai jam di tangan kiri. Terus saya bilang, memangnya saya bukan salafi? Tertawa semua. Saat itu pas kebetulan Syekh pakai jam tangan di sebelah kiri. Boleh. Ya, artinya sesuai kebutuhan kita lah. Pasnya di mana, di tangan apa di kanan apa di kiri. Ada yang senang di kanan, ada yang senang di kiri, nggak ada masalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.